I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, di video ini kita bakal bahas media transmisi dalam jaringan komputer. Kenapa ini penting? Karena tanpa media transmisi, data nggak bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, kita bakal bahas dua jenis utama media transmisi. Yang pertama ada media kabel atau wire, pakai kabel buat transfer data. Yang kedua ada media nirkabel atau wireless, pakai gelombang elektromagnetik. Kita juga bakal lihat kelebihan dan kekurangannya serta contoh di dunia nyata. Media transmisi adalah jalur yang digunakan buat mengirim data dalam jaringan. Ada dua kategori besar. Yang pertama, kabel atau wire, transfer data lewat media fisik seperti tembaga atau serat optik. Yang kedua ada nirkabel atau wireless. Gunakan gelombang radio, inframerah, atau satelit buat kirim data. Pemilihan media tergantung kecepatan jarak, biaya, dan kebutuhan pengguna. Ada 3 jenis utama media kabel yang sering digunakan di jaringan komputer. Yang pertama ada kabel twisted pair. Kabel ini terdiri dari 2 kabel tembaga yang dipilih buat mengurangi gangguan sinyal. Banyak dipakai di LAN atau local area network, misalnya di rumah atau di kantor. Dua jenis utamanya ada UTP, Unishielded Twisted Pair, lebih murah tapi rentan gangguan, atau STP, Shielded Twisted Pair. Ada pelindung tambahan lebih tahan gangguan. Contoh penggunaan yang pertama ada kabel LAN di rumah atau di kantor. Yang kedua jaringan sekolah atau universitas. Kelebihannya murah dan mudah dipasang. Kalau kekurangannya rentan gangguan dan jarak terbatas atau maksimalnya 100 meter. Yang kedua ada kabel koaksial. Dulu dipakai buat TV, kabel, dan jaringan lama. Lebih tebal dari twisted pair, lebih tahan gangguan elektromagnetik. Contoh penggunaannya jaringan kabel TV dan internet, misalnya IndiHome atau First Media. Jaringan CCTV yang butuh stabilitas tinggi. Kelebihannya bisa menjangkau jarak lebih jauh. Kekurangannya kurang fleksibel dan mulai tergantikan teknologi lain. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Paling cepat dan canggih menggunakan cahaya buat transmisi data bukan listrik. Dipakai buat koneksi internet cepat dan backbone jaringan internasional. Contoh penggunaannya, yang pertama ada internet IndiHome Fiber, BitchNet, dan MyRepublic. Backbone jaringan antar negara. Yang ketiga ada jaringan pusat data atau data center Google, Amazon, dan lain-lain. Fungsi media transmisi. Media transmisi dalam komunikasi data berfungsi sebagai jalur untuk mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Yang pertama, mengantarkan data. Media transmisi memungkinkan data dikirim dari satu titik ke titik lain dalam bentuk sinyal listrik, gelombang elektromagnetik, atau cahaya, tergantung pada jenis media yang digunakan. Yang kedua, menjaga kualitas sinyal. Media transmisi harus mampu mempertahankan kualitas sinyal agar informasi yang diterima tetap akurat dan tidak mengalami distorsi atau gangguan. Ketiga, menentukan kecepatan dan jarak transmisi. Setiap media transmisi memiliki kapasitas bandwidth yang berbeda, yang mempengaruhi kecepatan transfer data
dan sejauh mana data dapat dikirim tanpa perlu diperkuat. Yang keempat, meminimalkan gangguan dan interferensi. Media transmisi yang baik dirancang untuk mengurangi efek gangguan elektromagnetik atau MI dan interferensi dari sinyal lain, sehingga komunikasi tetap stabil. Yang kelima, mengatur arah dan jenis transmisi. Media transmisi bisa mendukung 3 jenis transmisi. Yang pertama ada simplex, hanya satu arah, contohnya radio dan TV. Yang kedua ada half duplex, 2 arah tapi bergantian, contohnya walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex, 2 arah secara bersamaan, contohnya telepon dan internet. Yang keenam, menyesuaikan dengan teknologi jaringan. Media transmisi harus kompatibel dengan teknologi yang digunakan dalam jaringan seperti LAN, WAN, atau komunikasi seluler. Yang ketujuh, menentukan keamanan data. Beberapa media transmisi lebih rentan terhadap penyadapan dibanding yang lain. Misalnya, kabel serat optik lebih aman dibandingkan dengan sinyal radio yang dapat dengan mudah disadap. Jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada single mode fibers, mempunyai inti yang kecil berdiameter 0,00035 inch atau 5 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua ada multimode fibers, mempunyai inti yang lebih besar atau berdiameter 0,0025 inch atau 62,5 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombang 850 sampai 1300 nanometer. Kelebihannya kecepatannya tinggi dan nggak terpengaruh gangguan elektromagnetik. Kekurangannya mahal dan butuh teknisi khusus buat pemasangan. Nirkabel nggak pakai kabel, tapi pakai gelombang elektromagnetik buat kirim data. Contohnya WiFi. Digunakan buat koneksi internet tanpa kabel di rumah, kantor, dan tempat umum. Bisa bekerja di frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Contoh penggunaannya, router di rumah atau di kantor. Yang kedua, WiFi gratis di kafe, bandara, kampus. Kelebihannya fleksibel dan bisa dipakai banyak perangkat. Kekurangannya rentan gangguan dan jarak terbatas maksimal 50 meter. Yang kedua ada Bluetooth, teknologi buat transfer data antar perangkat dalam jarak pendek. Contoh penggunaannya transfer file HP ke laptop. Yang kedua koneksi speaker, headset wireless, dan smartwatch. Kelebihannya hemat daya dan simpel. Kekurangannya jarak pendek maksimal 10 meter. Kecepatan rendah. Yang ketiga ada gelombang seluler, digunakan buat komunikasi seluler dan internet mobile. Contoh penggunaannya jaringan internet di HP. Yang kedua IoT, Internet of Things, seperti mobil pintar dan smart home. Kelebihannya bisa dipakai di mana saja dan kecepatannya tinggi. Kekurangannya mahal dan tergantung provider. Yang keempat ada satelit, digunakan buat komunikasi jarak jauh termasuk TV satelit dan internet global. Contoh penggunaannya, yang pertama internet satelit Starlink. Yang kedua ada TV satelit, yang ketiga ada komunikasi militer dan eksplorasi luar angkasa. Kelebihannya bisa menjangkau daerah terpencil. Kekurangannya latensi tinggi atau delay.
Media transmisi ada yang kabel dan nirkabel, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Fiber optik adalah yang paling cepat tapi mahal. Wi-Fi dan Bluetooth bagus buat koneksi jarak dekat. 4G atau 5G dan satelit cocok buat komunikasi jarak jauh. Pemilihan media tergantung kebutuhan atau kantor kecil vs perusahaan besar vs jaringan seluler. Terima kasih udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.